Orang tuh madahkan kalaunya hendak guring tuh selamat dari syaitan, baca Allahula ayat kursi. Nah, ya Nabi bujur tuh, itu bujur. Kalau kita hendak selamat hendak guring dan diganggunya syaitan, baca ayat kursi. Kamu tahulah ya Nabi yang madahkan tuh siapa? Iya syaitannya orangnya yang madahkan itu. Dan sekarangnya jujur, bujur. Nah, jadi syaitan tuh mau juga jujur, cuma sedikit kadang-kadang jujurnya. Anjir, Nabi kita pun dalam banyak hadis menyebutkan, tahanlah lisan kamu dari mengungkit-ungkit kesalahan orang yang sudah mati. Nah, baca kebaikannya aja lagi. Kada usah disambat lagi itu bahari ini kada usah lagi. Jangankan orang yang sudah mati, orang hidup pun yang sudah baik kelakuannya, jangan diungkit-ungkit lagi nang kelakuan baharinya itu. Kada ada pengaruhnya, kada akan mengurangi derajatnya kalau kita angkat, kalau kita ungkit kelakuan nang bahari itu. Orang ada wah ini pina baik, sekarang pina ahli ibadah, sekarang jadi orang salih, sekarang nuntut ilmu, hanya aja jadi itu dulu, maka jangan kada usah lagi ke itu. Nah kalau macam itu Sayyidina Umar mestinya nang berhak. Umar itu dulu orang musyrik. Sayyidina Umar itu membunuh anak hidup-hidup. Al-Junaid Al-Baghdadi bermimpi. Sidin bermimpi bertemu dengan iblis dalam tidur dengan telanjang. Iblis bertelanjang. Maka ia Junaid bertanya kepada iblis yang bertelanjang tadi, apakah kamu tidak merasa malu dengan manusia? Wah iblis yang bertelanjang kada sopan kah? Maka iblis menjawab, mereka manusia, artinya aku kada sopan dengan manusia, aku bertelanjang kada malu dengan manusia. Manusia yang kumalui itu adalah kaum-kaum, orang-orang di Masjid Asy-Syuniziyah. Manusia yang kumalui itu jadi iblis tuh, orang-orang yang di masjid itu nang aku supani. Manusia biasa kok ada sopan bertelanjang. Lalu ketika saya terbangun, ujar Junaid, maka saya lari ke Masjid Asy-Syuniziyah itu. Maka saya melihat jamaah yang telah meletakkan kepala mereka di atas lutut mereka dengan tafakkur. Kulai di masjid itu orang-orang sedang tafakkur. Oh ini manusia yang dimalui oleh iblis. Ketika mereka melihatku, maka mereka berkata, janganlah tertipu oleh pembicaraan orang yang keji. Wahai Junaid, engkau jangan terperdaya dengan ucapan iblis itu. Karena ucapan iblis ini kadang-kadang bujur tapi banyak dustanya. Iblis mau bujur tapi banyak dustanya. Jadi jangan percaya dengan ucapan-ucapan orang yang keji seperti iblis itu. Abu Hurairah pernah diajarkan oleh seseorang laki-laki. Ujar laki-laki itu, wahai Abu Hurairah, kalau engkau hendak aman guring dari gangguan syaitan, kalau ikam guring hendak dipelihara oleh Allah, baca sebelum guring ayatul kursi. Ikam selamat dari syaitan. Habis itu Abu Hurairah berpisah dengan laki-laki itu, datang kepada Nabi. Ujar Abu Hurairah, wahai Rasulullah, ulun tadi bertamu orang tu madahkan kalaunya hendak guring tu selamat dari syaitan, baca Allahula ayat kursi. Nah, ya Nabi bujur tuh, itu bujur. Kalau kita hendak selamat hendak guring dan diganggunya syaitan, baca ayat kursi. Kamu tahulah ya Nabi yang madahkan tuh siapa? Iya syaitannya orangnya yang madahkan itu. Dan sekarangnya jujur, bujur. Nah, jadi syaitan tuh mau juga jujur, cuma sedikit kadang-kadang jujurnya. Ini syaitan seorang yang madahkan kalau hendak guring jangan ditamuinya, jangan ditindihinya, jangan diganggunya, baca ayat kursi sebelum guring. Dimimpikan An-Nasru Abadi di Makkah setelah wafatnya.
Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah kepadamu? An-Nasru Abazi menjawab, saya dicela dengan celaan orang-orang yang mulia. Saya dicela, artinya begitu mati bertemu dengan Allah, aku dicela dengan celaan orang-orang yang mulia. Maksudnya celaan yang sedikit, karena orang-orang mulia itu kalau mencela sedikit aja celaannya. Lain orang nang kada mulia mau bermamai mau. Nah kalau orang mulia itu mencela sedikit. Nah, jadi istilah kata-katanya, saya dicela dengan celaan orang-orang yang mulia. Nah, artinya aku bertemu dengan Allah, Allah itu maha mulia, Allah ada mencela aku dengan celaan yang sedikit. Lalu saya dipanggil, wahai Abul Qasim An-Nasru Abadi, apakah setelah pertemuan perpisahan? Maka saya menjawab, tidak wahai Tuhan yang maha agung. Maka tidaklah saya diletakkan dalam liang kubur sehingga saya menyusul dengan Tuhanku. Artinya aku kada lawas dalam kubur itu, aku diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menduduki martabat yang tinggi. Nah itu artinya, maksudnya. Utbatul Ghulam bermimpi bertemu dengan bidadari dalam tidur dengan rupa yang cantik. Lalu bidadari itu berkata, wahai Utbah, engkau rindu, aku rindu kepadamu. Jadi bidadari ini rindu lawan Utbah. Utbahnya belum mati lagi. Aku rindu kepadamu, maka perhatikanlah, janganlah kamu berbuat dari amal perbuatan akan sesuatu lalu menghalangi antaraku dan kamu. Aku rindu kepada engkau wahai Utbah, janganlah kau melakukan hal-hal yang membuat kita kada bisa bertemu. Maka Utbah berkata, saya talak dunia, talak 3 yang tidak rujuk bagiku kepadanya sehingga saya menjumpaimu. Dikatakan bahwa Ayyub As-Sakhtiyani melihat jenazah orang yang ahli maksiat. Lalu ia masuk ke ruang rumah agar ia tidak mensalatkan atasnya. Ada jenazah lewat di rumah Syekh Abu Ayyub As-Sakhtiyani, seorang waliullah. Melihat jenazah itu orangnya orang ahli maksiat, sidin masuk ke rumah. Dan anak umpat yang membayangakan. Lalu sebagian mereka bermimpi bertemu dengan orang yang mati tersebut. Sekalinya orang kampung di situ ada nang bermimpi bertamu lawan orang nang mati, nang ahli maksiat tadi. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Kayak pegang di sana lawan Allah. Orang yang mati itu menjawab, Allah mengampuni bagiku. Allah mengampuni dosaku. Dan ia terus berkata, ujar nang mati tadi, bacakanlah kepada Ayyub, sampaikan lawan tuan guru Abu Ayyub tu lah, sampaikan. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Sampaikan kini bila ikan bangun ni lawan tuan guru As-Sakhtiyani tadi. Sampaikan ini firman Allah, katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmatku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Padahal kan tuan guru itu kina, artinya kada ikam ampun rahmat tu Allah. Walaupun yang pada nyambayangkan aku ni celaka kada, yang kada umpat mendoakan aku ni masuk neraka kada, karena engkau bukan yang memegang rahmat Allah.
Rahmat Allah itu dipegang oleh Allah sendiri. Allah bisa memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi artinya orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia itu kadang-kala dibaca lagi kesalahannya. Anjir, Nabi kita pun dalam banyak hadis menyebutkan, tahanlah lisan kamu dari mengungkit-ungkit kesalahan orang yang sudah mati. Nah, baca kebaikannya aja lagi. Kada usah disambat lagi itu bahari ini, kada usah lagi. Jangankan orang yang sudah mati, nang hidup pun, orang hidup pun nang sudah baik kelakuannya, jangan diungkit-ungkit lagi nang kelakuan baharinya itu. Kada ada pengaruhnya, kada akan mengurangi derajatnya kalau kita angkat, kalau kita ungkit kelakuan nang bahari itu. Orang ada wah ini pina baik, sekarang pina ahli ibadah, sekarang jadi orang salih, sekarang nuntut ilmu, hanya raja jadi itu dahulu, maka jangan kada usah lagi kayak itu. Nah kalau macam itu Sayyidina Umar mestinya nang berhak. Umar itu dulu orang musyrik. Sayyidina Umar itu membunuh anak hidup-hidup. Sayyidina Umar memakan patung Tuhannya sendiri dimakan sidin. Nah kalau kita boleh membaca nang kada baik itu mestinya Sayyidina Umar itu paling kada baik orang. Nah jadi orang yang sudah tobat dari segala dosa itu ditutup dosanya, ada dosa diangkat lagi. Apalagi orangnya mati, apalagi sudah mati. Nah